Pernahkah kalian membawa pulang pekerjaan ke rumah? Hati-hati, karena bagi Pak Haryo, itu adalah kesalahan fatal. Setelah mengevakuasi jasad pria tua yang sudah 7 hari tertutup rapat di dalam rumah, Pak Haryo pulang membawa keranda kosong. Tapi malam itu, keranda yang disandar di samping rumah tiba-tiba bergetar hebat, seolah ada yang mengamuk dari dalam. Anak Pak Haryo menangis ketakutan, dan satu mata jenazah itu seakan masih menatap tajam ke arahnya. Apa yang sebenarnya ikut pulang bersama Pak Haryo? Sebelum kita buka pintu ambulans ini, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe di Radio Kelam dan nyalakan loncengnya, agar tidak ada penumpang tak diundang yang mampir ke notifikasi kalian malam ini. Jam dinding di markas Walet Putih menunjukkan pukul 3 dini hari. Waktu di mana orang normal sedang enak-enaknya mimpi jadi miliarder atau minimal mimpi balikan sama mantan yang sudah tobat. Tapi tidak bagi Pak Haryo. Pak Haryo adalah pendiri layanan ambulans gratis Walet Putih. Orangnya sederhana, kumisnya tebal tapi hatinya selembut tisu wajah. Malam itu Pak Haryo sedang piket bersama asisten setianya, si Ujang. Ujang ini tipe asisten yang semangatnya tinggi tapi nyalinya sering ketinggalan di rumah. Mereka berdua sedang duduk di pos jaga. Pak Haryo sedang menyeruput kopi hitam yang saking pekatnya bisa buat ngecat pagar. Sementara Ujang sedang tertidur di kursi plastik dengan mulut terbuka lebar. Posisinya persis seperti ikan mas koki yang minta makan. Kring, kring. Telepon darurat di meja berdering nyaring memecah keheningan malam. Pak Haryo langsung sigap. Sementara Ujang kaget setengah mati sampai hampir terjungkal dari kursinya. Astagfirullah. Kebakaran, banjir, tsunami, teriak Ujang panik sambil celingukan. Angkat teleponnya Jang. Kebakaran jenggotmu itu, perintah Pak Haryo santai. Ujang dengan nyawa yang belum kumpul sepenuhnya mengangkat gagang telepon. Halo, Walet Putih siap meluncur. Ada yang bisa dibanting, dibantu. Suara di seberang sana terdengar panik. Seorang warga dari desa Cikabut melapor. Katanya ada bau tak sedap yang sangat menyengat dari salah satu rumah warga. Baunya cukup mengganggu lingkungan sekitar. Pak Haryo yang mendengar laporan itu dari pengeras suara langsung paham. Insting sopir ambulans seniornya bekerja. Bau menyengat, rumah tertutup, penghuni tidak keluar berhari-hari. Rumusnya cuma satu, jenazah. Ayo Jang siapin mobil. Kita gas ke Cikabut. Kayaknya ada yang sudah lama check out tapi lupa lapor RT. Siap Pak. Tapi ini beneran jenazah Pak, bukan bangkai tikus kan? Saya belum sarapan nih Pak, nanti kalau mual gimana? Tanya Ujang sambil merapikan seragamnya yang kusut. Halah, kamu makan bangkai ayam goreng saja lahap. Udah jangan banyak tanya. Bawa masker double sama minyak angin. Nanti kalau kamu pingsan saya tinggal di sana biar nemenin jenazahnya. Dengan kecepatan penuh, ambulans Walet Putih membelah jalanan sepi. Sirine tidak dinyalakan karena takut membangunkan warga. Desa Cikabut ini lokasinya lumayan jauh. Jalannya berkelok-kelok dan minim penerangan. Kanan kiri cuma ada pohon pisang yang kalau kena lampu sorot mobil bentuknya suka menyerupai pocong yang lagi nunggu ojek online. Sesampainya di lokasi, suasana sudah ramai. Warga berkumpul tapi jaraknya agak jauh dari rumah target. Mereka semua menutup hidung. Pak Haryo turun dari ambulans dengan gagah. Ujang mengekor di belakang sambil memegang tas P3K erat-erat seolah-olah tas itu adalah jimat pelindung. Bau tak sedap langsung tercium. Baunya khas. Waduh Pak, ini baunya lumayan juga ya Pak, bisik Ujang di balik maskernya. Hus, jaga mulutmu Jang. Hormati tuan rumah. Pak RT dan seorang petugas kepolisian sudah menunggu di depan pagar. Polisi itu namanya Pak Asep. Wajahnya tegang tapi tetap berusaha terlihat profesional. Selamat malam Pak Haryo. Terima kasih sudah datang cepat. Ini situasinya agak sulit Pak. Pintu terkunci dari dalam. Jendela juga diteralis. Kita sudah panggil-panggil Mbah Sastro pemilik rumah tapi tidak ada jawaban. Kata warga terakhir lihat Mbah Sastro itu seminggu yang lalu pas beli kerupuk. Seminggu Pak? Waduh. Ya sudah. Kita dobrak saja ya Pak. Saya butuh saksi, kata Pak Asep. Mereka pun bersiap membuka pintu utama. Pintu itu terbuat dari kayu jati tua yang kokoh. Pak Asep memberi aba-aba. 1, 2, 3, dorong. Brak. Pintu bergeming. Tidak bergerak sedikit pun. Sekali lagi. 1, 2,
3. Hiaat. Brak. Masih belum terbuka. Pak Asep mulai ngos-ngosan. Pak Haryo membetulkan letak celananya. Ujang malah sibuk mengolesi minyak angin di bawah hidungnya. Pak, izin Pak. Ini pintunya ditarik bukan didorong. Celetuk Ujang polos sambil menunjuk engsel pintu. Pak Asep dan Pak Haryo saling pandang. Suasana hening sejenak. Hanya suara jangkrik yang terdengar seolah menertawakan kebodohan mereka. Kenapa nggak bilang dari tadi, Jang? Gerutu Pak Haryo. Saya baru lihat Pak. Habis Bapak semangat banget sih. Akhirnya dengan sedikit tarikan pintu terbuka dengan mudah. Krek, begitu pintu terbuka, angin dari dalam rumah berhembus keluar membawa aroma yang lebih kuat. Pak RT langsung mundur teratur. Ujang lari ke balik pohon mangga untuk mencari udara segar. Ayo masuk, pakai masker kalian, perintah Pak Asep tegas. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah. Rumah Mbah Sastro ini tipikal rumah orang tua zaman dulu. Lantainya tegel dingin, perabotannya dari kayu tua, dan banyak foto-foto hitam putih di dinding yang seolah-olah matanya mengikuti pergerakan tamu. Lampu ruang tengah mati. Pak Haryo menyalakan senter. Cahaya senter menyapu ruangan. Ada kursi goyang yang diam. Ada lemari bufet yang penuh debu. Dan ada lalat. Banyak sekali lalat hijau besar. Ikuti lalatnya. Itu petunjuk kita, kata Pak Haryo pelan. Mereka mengikuti kerumunan lalat itu menuju ke sebuah kamar di bagian belakang. Pintunya sedikit terbuka. Pak Haryo mendorong pintu kamar perlahan. Dan di sanalah sumber bau itu berada. Di atas kasur kapuk yang sudah lusuh, terbujur kaku sesosok tubuh manusia. Kondisinya sudah memprihatinkan. Tubuhnya terlihat membengkak. Wajahnya sudah sulit dikenali. Ujang yang baru saja kembali bergabung mengintip dari balik punggung Pak Haryo. Astagfirullahaladzim. Pak, itu Mbah Sastro Pak. Diam kamu Jang. Doa. Pak Haryo mendekat. Meski sudah puluhan tahun jadi sopir ambulans, pemandangan seperti ini tetap membuat hatinya berdesir. Rasa iba muncul membayangkan Mbah Sastro meninggal sendirian. Baru ditemukan ketika tubuhnya sudah menyerah pada alam. Pak Asep memeriksa kondisi jenazah untuk memastikan. Sudah meninggal Pak, perkiraan seminggu. Ini evakuasinya harus hati-hati sekali, kata Pak Asep. Pak Haryo mengangguk. Dia mengeluarkan kantong jenazah berwarna oranye dari tas yang dibawa Ujang. Jang, siapin kantongnya. Kita gelar di samping kasur. Nanti kita pindahkan pelan-pelan. Ingat, hati-hati angkatnya. Paham? Paham Pak. Tapi Pak, itu matanya kok. Ujang menunjuk ke arah wajah jenazah dengan tangan gemetar. Kenapa matanya Jang? Itu Pak, yang sebelah kiri kan sudah bengkak tertutup. Tapi yang sebelah kanan, kok kayak melihat ke arah saya terus dari tadi Pak. Saya geser ke kiri dia ikut, saya geser ke kanan dia ikut. Ah perasaanmu saja itu. Efek cahaya senter. Sudah ayo kerja. Jangan banyak drama. Ini sudah mau subuh. Padahal dalam hati Pak Haryo juga mengakui. Mata kanan jenazah itu memang terlihat berbeda. Masih terbuka sedikit. Dan tatapan itu kosong tapi tajam. Seolah-olah masih ada sisa yang tertinggal di sana. Suasana di kamar itu semakin mencekam. Suara dengung lalat semakin keras. Udara terasa berat. Pak Haryo memegang sisi kiri jenazah. Ujang dengan ragu-ragu memegang sisi kanan, melapisi tangannya dengan kain. Hitungan ketiga ya. Kita geser ke arah kantong. 1, 2, 3. Mereka mulai menggeser tubuh Mbah Sastro. Aduh Pak, licin Pak, keluh Ujang. Tahan Jang. Sedikit lagi. Tiba-tiba, pegangan Ujang meleset karena kondisi jenazah yang rapuh. Ujang kaget dan mundur. Wah, lepas Pak. Karena Ujang melepas pegangan, keseimbangan hilang. Jenazah itu merosot jatuh dari tepi kasur. Awas Pak, teriak Pak Asep. Brak, tubuh Mbah Sastro jatuh menghantam lantai tepat di samping kantong jenazah. Dan karena benturan itu, gas dari dalam tubuh jenazah keluar. Bos, suara desisan gas terdengar. Ueek. Ujang langsung menutup mulut menahan mual. Pak Haryo yang posisinya paling dekat terkena hawa tak sedap itu. Astagfirullah. Pak Haryo mengusap wajahnya. Maaf Mbah. Maaf. Nggak sengaja. Anak buah saya ini memang tangannya licin.
Gumam Pak Haryo meminta maaf pada jenazah. Dan saat Pak Haryo menunduk untuk membetulkan posisi jenazah, dia melihatnya lagi. Mata kanan itu, sekarang posisinya tepat menghadap ke arah wajah Pak Haryo. Jaraknya hanya sejengkal. Dan Pak Haryo merasa melihat kelopak mata itu berkedip. Sekali, pelan, Pak Haryo terpaku. Dia menahan napas. Jantungnya berdetak kencang. Dia menunggu. Tapi tidak ada gerakan lagi. Hanya tatapan mata itu. Pak Haryo? Kenapa Pak? Kok melamun? Tegur Pak Asep. Ah, enggak Pak. Enggak apa-apa. Ayo Jang. Bangun kamu. Kita angkat lagi. Kali ini harus masuk kantong. Ujang kembali mendekat dengan wajah pucat. Mereka bekerja dalam diam. Akhirnya tubuh Mbah Sastro berhasil dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Sreleet, resleting ditutup. Tapi cerita belum selesai. Justru perjalanan pulang nanti adalah awal dari kisah yang sesungguhnya. Karena Mbah Sastro, atau siapapun yang ada di dalam tubuh itu, sepertinya ingin menumpang. Ayo berangkat. Jalan pelan-pelan Jang. Jangan ngebut. Kita bawa penumpang penting malam ini, kata Pak Haryo sambil menepuk pundak Ujang. Siap Pak, jawab Ujang lemas sambil menyalakan mesin ambulans. Mesin menderu. Ambulans walet putih meninggalkan desa Cikabut menembus kabut subuh. Di belakang kursi pengemudi, keranda besi bergetar pelan mengikuti irama jalan. Atau mungkin bergetar karena ada sesuatu yang lain. Setelah insiden di kamar yang bikin jantung Ujang hampir copot, misi evakuasi belum selesai. Justru ini baru pemanasan. Tantangan sesungguhnya adalah memindahkan kantong jenazah oranye berisi tubuh kaku itu dari lantai kamar yang sempit menuju ke ambulans yang parkir di ujung jalan setapak. Pak Haryo berdiri sambil memegang pinggangnya. Encoknya sedikit kambuh gara-gara kaget tadi. Sementara Ujang masih sibuk mengelap keringat dingin di dahinya. Jang, ayo fokus. Ini kantong jenazah sudah kita resleting rapat. Sekarang tugas kita angkat ke tandu lipat. Ingat, teknik angkat beban. Pakai kekuatan kaki, jangan punggung. Nanti kalau punggungmu bunyi krek, saya nggak mau nanggung biaya pijat, kata Pak Haryo memberikan instruksi. Ujang menatap kantong oranye itu dengan tatapan ngeri. Pak, ini yakin kita angkat berdua? Pak Asep nggak mau bantuin, tanya Ujang sambil melirik Pak Polisi yang berdiri di ambang pintu. Pak Asep langsung pura-pura sibuk mencatat. Saya bagian pengamanan area dan dokumentasi, Mas Ujang. Saya harus memastikan tidak ada barang bukti yang tertinggal. Silakan dilanjut. Saya memantau dari radius aman. Dasar polisi birokrasi, gerutu Ujang pelan. Mereka pun berjongkok di kedua sisi jenazah. 1, 2, 3, angkat. Ya, mereka mengangkat kantong jenazah itu ke atas tandu besi yang sudah disiapkan. Beratnya luar biasa. Bukan hanya berat biasa, tapi ada beban, massa jenis, yang aneh. Seperti ada gravitasi tambahan yang menarik tubuh Mbah Sastro agar tetap menempel di lantai rumahnya. Bro, jenazah berhasil diletakkan di atas tandu. Napas Ujang memburu. Gila Pak, ini Mbah Sastro berat banget. Kok beratnya kayak dosa satu kelurahan dikumpulin jadi satu. Keluh Ujang. Hus, mulutmu itu Jang. Orang meninggal itu berat karena sudah tidak ada nyawa yang menopang. Sudah, ayo kita ikat. Pak Haryo mengambil tali pengikat tandu, strap, berwarna hitam. Ada 3 titik pengikatan, bagian kaki, perut, dan dada. Ini prosedur standar supaya jenazah tidak melorot saat dibawa, apalagi jalanan desa ini naik turun. Saat Pak Haryo sedang mengencangkan tali di bagian dada, dia merasakan sesuatu yang tidak beres. Resleting kantong jenazah di bagian atas sedikit terbuka, mungkin sekitar 5 cm. Dan dari celah kecil itulah, Pak Haryo melihatnya lagi. Mata itu, mata kanan Mbah Sastro. Di tengah kegelapan kamar yang hanya diterangi senter remang-remang, mata itu terlihat bersinar aneh. Putih bersih, sangat kontras dengan kondisi wajah di sekitarnya. Yang bikin bulu kuduk Pak Haryo meremang bukan cuma kondisinya, tapi arah tatapannya. Tadi saat di lantai, mata itu menatap ke atas. Sekarang, saat posisi tubuh sudah di atas tandu, mata itu melirik ke samping. Tepat ke arah tangan Pak Haryo yang sedang memegang tali. Pak Haryo menelan ludah. Dia mencoba berpikir positif. Mungkin itu efek guncangan. Tapi,
Masa ia saraf mati bisa melirik begitu? Pak, Pak Haryo, kenapa berhenti Pak? Tali saya sudah kencang nih. Suara Ujang membuyarkan lamunan Pak Haryo. Oh, iya, sudah kencang. Ayo jalan. Ujang di depan, saya di belakang. Pak Haryo buru-buru menutup celah resleting itu sampai mentok. Zreet, hilang sudah pandangan mata itu. Tapi perasaannya tetap tidak enak. Mereka mulai mengangkat tandu. Awas pintu Jang. Sempit. Miringkan dikit tandunya. Instruksi Pak Haryo. Mereka berjalan pelan melewati lorong rumah yang penuh debu. Suara langkah kaki mereka beradu dengan suara derit tandu besi. Miek. Sesampainya di ruang tamu, tantangan berikutnya adalah melewati pintu depan yang ada undakan tangganya. Ujang yang berada di depan harus turun lebih dulu. Pelan-pelan Jang. Jangan sampai kepleset. Aman Pak. Namun, takdir berkata lain. Saat Ujang menuruni anak tangga pertama, tiba-tiba, trak, suara keras terdengar. Gesper tali pengikat di bagian perut jenazah putus. Mungkin karena sudah terlalu tua atau tidak kuat menahan beban. Akibat tali perut putus, beban tubuh jenazah bergeser drastis ke arah depan, ke arah Ujang yang posisinya lebih rendah. Kantong jenazah itu meluncur turun. Wah, Pak, longsor Pak, longsor, teriak Ujang panik. Tahan Jang, tahan pakai bahu. Ujang mencoba menahan ujung kantong jenazah dengan bahunya. Tapi beban itu terlalu berat. Ujang terhuyung ke belakang, kakinya menginjak lantai teras yang berlumut. Gedebuk, Ujang jatuh terduduk. Untungnya, dia masih sempat menahan ujung tandu dengan tangannya sehingga jenazah tidak jatuh menyentuh tanah. Jenazah Mbah Sastro sekarang posisinya menggantung miring. Tapi bencana sesungguhnya baru dimulai. Karena guncangan hebat dan posisi miring itu, jahitan di sambungan kantong jenazah bagian bawah merembes. Cairan gelap menetes keluar. Tes. Cairan itu menetes tepat di dekat sepatu Ujang. Baunya langsung menyebar ke seluruh teras. Baunya lebih menyengat dari sebelumnya. Ujang menutup hidungnya dengan lengan. Matanya melotot horor. Pak, bocor Pak. Mbah Sastro bocor. Ini air apa Pak? Baunya ampun. Jangan hirup Jang. Itu cairan jenazah. Ayo angkat lagi. Dorong ke atas. Jangan sampai tumpah semua. Pak Asep yang memantau dari halaman langsung mundur 5 langkah sambil menutup hidung pakai sapu tangan. Warga yang menonton dari kejauhan bukannya membantu malah berteriak-teriak. Awas, itu air mayat. Jangan diinjak. Nanti sawan, teriak seorang ibu-ibu. Dengan sisa tenaga dan menahan napas, Pak Haryo dan Ujang berhasil mengembalikan posisi jenazah ke tengah tandu. Mereka mengikat ulang sisa tali yang putus dengan simpul mati. Ujang berdiri dengan kaki gemetar. Pak, saya mau resign aja Pak. Ini resikonya terlalu besar buat jantung saya. Rengek Ujang. Nanti saya belikan bubur. Sekarang selesaikan dulu tugasmu. Kita bawa ke ambulans. Cepat. Mereka setengah berlari membawa tandu itu menuju ambulans. Warga desa yang berkumpul di pinggir jalan otomatis membelah diri memberi jalan. Tidak ada satupun yang berani mendekat. Sesampainya di belakang ambulans, Pak Haryo membuka pintu belakang. Dorong masuk Jang. 1, 2, masuk. Sreeng. Roda tandu masuk ke dalam rel di lantai ambulans. Kunci dikaitkan. Pintu ambulans ditutup. Blam. Akhirnya, Pak Haryo dan Ujang bersandar di bodi mobil, mengambil napas panjang. Tiba-tiba Pak RT mendekat dengan wajah khawatir. Pak Haryo, terima kasih sudah dievakuasi. Tapi kami ada permintaan, kata Pak RT. Gimana Pak RT? Mau disemayamkan di masjid dulu atau di rumah duka? Tanya Pak Haryo sopan. Para sesepuh itu menggeleng serempak. Jangan Pak, jangan dibawa ke masjid. Ini kondisinya, sudah tidak memungkinkan. Baunya Pak, kasihan warga. Lagi pula, pamali Pak. Terus maunya gimana Mbah? Tanya Ujang. Langsung kubur saja. Sekarang juga. Liang lahat sudah kami gali sejak tadi sore. Pemakaman ada di ujung desa, dekat kebun bambu. Tolong Pak Haryo langsung antar ke sana. Kami iring dari belakang naik motor. Tapi maaf, kami tidak berani pegang jenazahnya. Nanti Bapak berdua saja ya yang menurunkan ke liang lahat. Ujang melongo. Hah? Kita lagi? Kita berdua doang Pak?
Yang bener aja Mbah. Itu liang lahat kan dalam. Pak Haryo menyikut perut Ujang. Diam kamu. Ya sudah Pak RT. Kami bantu sampai selesai. Tapi tolong siapkan lampu penerangan di makamnya. Siap Pak. Pak Haryo kembali masuk ke kursi sopir. Ujang dengan berat hati duduk di kursi penumpang depan. Dia tidak berani duduk di belakang menemani keranda. Pak, ini beneran kita mau ke kuburan jam segini? Di kebun bambu pula? Tanya Ujang cemas. Ya mau gimana lagi Jang? Namanya tugas kemanusiaan. Lagi pula, Mbah Sastro pasti lebih tenang kalau cepat dikubur. Daripada dia kelamaan di dalam mobil terus ngajak ngobrol kamu. Ah Bapak MAH jangan nakut-nakutin. Mesin dinyalakan. Ambulans bergerak pelan menyusuri jalan desa menuju pemakaman umum. Di belakang, iring-iringan motor warga mengikuti dengan jarak yang cukup jauh. Di dalam kabin ambulans, suasana hening. Hanya suara mesin diesel tua yang menderu. Tapi tiba-tiba, Ujang mencium sesuatu. Dia mengendus-endus. Sniff. Sniff. Pak, Bapak pakai parfum melati ya? Pak Haryo mengerutkan kening. Ngato kamu. Saya pakai minyak tawon buat encok. Terus ini bau apa Pak? Kok wangi bunga melati campur kenanga? Kuat banget Pak. Padahal tadi baunya busuk, kok sekarang jadi wangi kembang. Pak Haryo terdiam. Bulu kuduknya berdiri lagi. Dia tahu tanda ini. Perubahan bau drastis dari bau jenazah menjadi wangi bunga secara tiba-tiba biasanya menandakan satu hal. Si penumpang sedang mengucapkan terima kasih. Atau mungkin dia sedang duduk manis tepat di antara mereka berdua. Ujang, jangan nengok ke belakang, bisik Pak Haryo datar. Kenapa Pak? Pokoknya jangan. Fokus lihat jalan. Kaca spion tengah saya putar ke atas dulu. Pak Haryo memutar spion tengah agar tidak memantulkan bayangan kabin belakang. Karena dari sudut matanya tadi, dia sekilas melihat ada sosok bayangan hitam yang duduk tenang di atas keranda. Dan perjalanan menuju kebun bambu itu pun terasa 10 kali lebih jauh dari seharusnya. Setelah insiden pemakaman Mbah Sastro yang penuh dengan aroma tak sedap, Pak Haryo dan Ujang akhirnya bisa bernapas lega. Jenazah sudah aman di dalam tanah, ditimbun rapi di bawah pohon bambu yang rimbun. Warga desa sudah bubar jalan, seolah-olah takut kalau Mbah Sastro tiba-tiba berubah pikiran dan minta ikut pulang. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Matahari sudah mulai mengintip malu-malu. Pak Haryo mengantar Ujang pulang ke kosannya dulu sebelum kembali ke markas Walet Putih yang juga merangkap rumah tinggal Pak Haryo. Pak, saya izin libur 3 hari ya Pak. Saya mau luluran dulu. Baunya Mbah Sastro kayaknya nempel banget. Keluh Ujang saat turun dari ambulans. Lebay kamu Jang. Mandi pakai sabun juga hilang. Ya sudah, istirahat sana. Besok harus standby lagi. Pak Haryo pun melajukan ambulansnya pulang. Di bagian belakang mobil, keranda besi kosong itu masih setia menemani. Keranda ini adalah inventaris Walet Putih. Biasanya kalau tidak dipakai, keranda ini ditaruh di samping rumah Pak Haryo, tepat di bawah jendela kamar anak bungsunya, si Rara. Sesampainya di rumah, Pak Haryo menurunkan keranda itu sendirian. Hup, berat juga kalau sendirian. Untung kosong. Kalau ada isinya tapi nggak kelihatan, itu baru masalah. Pak Haryo menyandarkan keranda besi itu di tembok samping. Dia menepuk besi dingin itu pelan. Istirahat dulu ya. Jangan keluyuran. Pak Haryo masuk ke rumah, mandi air hangat untuk menghilangkan sisa-sisa bau, lalu langsung berbaring di kasur. Dia tertidur pulas karena kelelahan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam harinya, sekitar pukul 11 malam, suasana rumah Pak Haryo hening. Istrinya sudah tidur. Rara, anaknya yang baru umur 8 tahun, juga sudah terlelap di kamar sebelah. Pak Haryo sedang duduk di ruang tamu, menonton siaran ulang bola sambil memijat kakinya. Tiba-tiba, klontang, terdengar suara besi beradu dengan tembok. Suaranya berasal dari samping rumah. Pak Haryo menoleh. Ah, paling kucing lagi main, pikirnya. Klontang, kreyek, kreyek. Kali ini suaranya lebih jelas. Seperti suara besi yang digesekkan ke dinding semen. Dan suaranya berirama. Pak Haryo mulai merasa tidak enak. Dia mengecilkan volume TV. Telinganya dipasang mode siaga. Hening sejenak. Lalu tiba-tiba terdengar suara tangisan dari kamar sebelah. Wah,
Bapak, Bapak, takut. Itu suara Rara. Pak Haryo langsung bergegas menuju kamar anaknya. Rara, kenapa nak? Ada apa? Rara duduk di pojok kasur sambil memeluk guling erat-erat. Wajahnya pucat, matanya sembab. Telunjuk mungilnya menunjuk ke arah jendela kamar. Jendela itu tertutup gorden, tapi di balik gorden itu, tepat di luar sana, adalah tempat Pak Haryo menaruh keranda tadi pagi. Pak, itu Pak, ada yang berisik di luar. Rara takut. Pak Haryo terpaku. Yang dimaksud Rara pasti suara dari arah keranda itu. Masa sih nak? Mungkin kena angin. Di luar anginnya kencang. Enggak Pak, bukan angin. Tadi Rara dengar ada suara, egg. Kayak orang lagi angkat barang berat. Terus besinya bunyi duk-duk-duk. Kayak ada yang nendang. Bulu kuduk Pak Haryo langsung berdiri. Logika Pak Haryo berusaha menepis. Keranda itu kosong. Dia sendiri yang menurunkannya tadi pagi. Tidak mungkin ada orang iseng masuk ke dalam keranda sempit itu. Bapak cek ya. Rara tunggu sini sama ibu. Istri Pak Haryo yang baru bangun ikut masuk kamar. Ada apa sih Pak? Malam-malam ribut. SST, Bu, jagain Rara. Bapak mau cek keranda di samping. Katanya bunyi sendiri. Pak Haryo berjalan keluar rumah lewat pintu samping. Dia menyalakan senter ponselnya. Langkahnya pelan, mengendap-endap. Dia sampai di lorong samping rumah. Cahaya senter menyorot ke arah keranda. Kosong. Keranda itu masih bersandar di tembok dengan posisi miring. Tutupnya yang melengkung ada di sebelahnya. Tidak ada tanda-tanda pergerakan. Tidak ada kucing. Tidak ada tikus. Ah, Rara mimpi kali. Gumam Pak Haryo menenangkan diri sendiri. Tapi saat dia hendak berbalik masuk, matanya menangkap sesuatu di tanah. Posisi kaki keranda. Tadi pagi, Pak Haryo ingat betul dia menaruh keranda itu sejajar dengan garis keramik teras. Lurus. Tapi sekarang, posisi keranda itu sudah bergeser sekitar setengah meter. Miring. Dan di tanah, terlihat bekas gesekan besi. Sret. Seperti keranda itu baru saja mencoba bergeser sendiri. Astagfirullah. Siapa yang geser? Masa ia maling besi? Kalau maling besi pasti sudah diangkut, bukan cuma digeser. Pak Haryo buru-buru membetulkan posisi keranda, lalu lari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, Pak Haryo memutuskan untuk tidur di ruang tamu saja. Dia tidak berani tidur di kamar karena takut terbawa mimpi. Tapi ternyata, teror belum selesai. Pak Haryo berbaring di sofa. Matanya mulai berat. Antara sadar dan tidak, dia mulai masuk ke fase setengah tidur. Di dalam keremangan ruang tamu, Pak Haryo merasa ada angin dingin yang bertiup di wajahnya. Padahal kipas angin mati, jendela tertutup. Lalu, dia melihatnya. Dari arah atas, turunlah lembaran-lembaran kertas. Melayang-layang pelan. Uang. Itu uang kertas. Pecahan 100.000 dan 50.000. Jumlahnya banyak sekali. Uang-uang itu berputar-putar di atas kepala Pak Haryo. Pak Haryo yang setengah sadar langsung kaget. Dia mencoba menangkap uang itu. Dapat 1 lembar. Dia meremasnya. Terasa nyata. Kertasnya agak lecek, sedikit lembab, dan baunya. Pak Haryo mencium uang itu. Baunya bukan bau uang baru. Ini bau apek. Bau tanah basah. Seketika itu juga Pak Haryo tersentak bangun. Matanya terbelalak. Plak! Sesuatu menampar pipinya. Selembar uang kertas kumal pecahan Rp50.000 zaman dulu mendarat tepat di wajahnya. Pak Haryo mengambil uang itu dengan tangan gemetar. Dia menyalakan lampu ruang tamu. Dia perhatikan uang itu baik-baik. Ingatannya langsung melayang ke kejadian siang tadi di pemakaman. Saat dia dan Ujang hendak menurunkan jenazah, kain kafan Mbah Sastro sedikit tersingkap. Pak Haryo sempat melihat ada buntelan plastik bening di saku celana Mbah Sastro yang ikut dikafani. Di dalam plastik itu, terlihat gepokan uang. Pak Haryo sempat berpikir, waduh, itu uangnya mau dikubur juga? Sayang amat. Tapi dia membiarkan uang itu ikut terkubur. Dan sekarang, uang yang mirip dengan itu ada di ruang tamunya. Ini apa maksudnya? Mbah Sastro minta uangnya dikembalikan. Gumam Pak Haryo bingung campur takut. Tiba-tiba, bayangan hitam berkelebat di sudut ruangan. Dan suara itu terdengar lagi.
seolah-olah berbisik tepat di telinga Pak Haryo. Titip, titip. Suaranya berat dan lirih. Pak Haryo langsung paham. Ini bukan teror jahat. Ini amanah. Mbah Sastro hidup sebatang kara. Mungkin uang itu adalah tabungan terakhirnya. Dan dia ingin uang itu berguna. Dia ingin uang itu disedekahkan. Ya Allah, Mbah, kalau mau nitip sedekah embot, ya jangan pakai acara geser keranda sama nampar pakai duit lecek. Jantung saya nggak kuat, protes Pak Haryo pada udara kosong. Tidak mau menunggu sampai pagi dan dihantui lagi, Pak Haryo mengambil keputusan nekat. Dia mengambil ponselnya, menelepon Ujang. Tut, halo. Siapa nih ganggu orang lagi istirahat? Suara Ujang terdengar serak. Jang, bangun. Pakai bajumu. Kita balik ke kuburan sekarang. Hah? Bapak sehat? Ngapain Pak? Ketinggalan dompet. Bukan. Ada urusan yang belum kelar. Mbah Sastro nitip sesuatu. Nitip apa Pak? Nitip sedekah Jang. Sudah jangan banyak tanya. Saya jemput 5 menit lagi. 15 menit kemudian, ambulans walet putih kembali membelah kegelapan malam menuju kebun bambu. Kali ini tidak ada jenazah di belakang. Hanya ada Pak Haryo yang berdoa, dan Ujang yang duduk sambil memakai helm motor. Sesampainya di makam yang tanahnya masih merah, suasana hening. Pak Haryo turun membawa cangkul kecil dan senter. Pak, beneran mau digali lagi? Nanti dikira kita mau macam-macam. Bisik Ujang ketakutan. Kita nggak gali mayatnya Jang. Kita cuma mau ambil amanah. Kita minta izin dulu. Pak Haryo duduk bersimpuh di depan gundukan tanah itu. Assalamualaikum Mbah Sastro. Ini saya Haryo. Maaf ganggu istirahatnya. Saya paham Mbah kasih kode tadi. Uangnya mau disedekahkan kan? Biar jadi amal jariah Mbah ya. Saya bantu Mbah. Tapi tolong, jangan mainan keranda di rumah saya lagi ya. Kasihan anak saya. Hening. Tiba-tiba, angin berhembus lembut. Bau tak sedap yang tadi siang sangat menyengat, kini samar-samar tercium wangi pandan. Pak Haryo menggali sedikit tanah di bagian atas, hanya simbolis. Lalu dia menaruh uang 50.000 yang tadi menamparnya di atas makam, dan menindihnya dengan batu. Mbah, uang fisiknya biarlah di sana. Niatnya sudah saya terima. Besok, uang pribadi saya sejumlah yang saya lihat di saku Mbah, akan saya sumbangkan ke panti asuhan atas nama Mbah Sastro. Mbah yang tenang ya. Seketika itu juga, perasaan berat di dada Pak Haryo hilang. Suasana makam berubah menjadi damai. Ujang yang melihat dari balik pohon pisang memberanikan diri mendekat. Sudah Pak, Mbah Sastro bilang apa? Dia bilang makasih. Dan dia bilang potongan rambutmu jelek. Ah Bapak bisa aja. Yuk pulang Pak. Saya merinding nih. Mereka pun meninggalkan makam itu. Di perjalanan pulang, keranda di belakang tidak berbunyi lagi. Rara bisa tidur nyenyak. Dan Pak Haryo belajar satu hal. Kadang, mereka yang sudah pergi bukan ingin menakuti, tapi hanya ingin menyelesaikan apa yang tertinggal. Tapi, ketenangan Pak Haryo tidak bertahan lama. Karena beberapa hari kemudian, telepon di markas walet putih berdering lagi. Kali ini bukan kasus mayat di dalam rumah, tapi kasus di pinggir rel kereta api. Dan kasus ini akan membawa cerita yang lebih menegangkan. Kasus tentang penumpang bernama M. Markas walet putih kembali tenang selama seminggu setelah insiden Mbah Sastro. Ujang, asisten setia Pak Haryo, sedang mengambil cuti sakit. Katanya dia demam tinggi dan setiap melihat warna oranye bawaannya ingin mual karena trauma kantong jenazah. Sebagai gantinya, Pak Haryo merekrut asisten baru bernama Rudi. Rudi ini beda jauh sama Ujang. Kalau Ujang penakut tapi penurut, Rudi ini tipe anak muda sok berani, badannya kekar, hobi ngegim, dan mulutnya sesumbar. Tenang Pak Haryo. Sama saya aman. Setan lihat otot saya juga minder. Paling mereka minta tutorial workout, kata Rudi saat wawancara kerja. Pak Haryo cuma senyum tipis. Dalam hati dia membatin. Lihat saja nanti. Malam itu, sekitar jam 9, telepon keramat di meja kerja berdering lagi. Kali ini dari pihak kepolisian sektor Bojong. Ada laporan kecelakaan kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. Korban meninggal di tempat. Kondisinya dilaporkan cukup memprihatinkan. Rudi langsung lompat dari kursi, semangat 45.
Siap 86 Pak. Mari kita meluncur. Saya sudah siap mental dan fisik. Mereka pun berangkat membelah kemacetan malam menuju lokasi kejadian. Lokasinya ada di area pinggiran yang minim penerangan. Kanan kiri hanya ada kebun singkong dan semak belukar setinggi dada orang dewasa. Sesampainya di sana, beberapa warga dan polisi sudah berkumpul. Tapi mereka cuma berdiri di pinggir rel. Tidak ada yang berani turun ke area bebatuan di tengah rel yang gelap gulita. Selamat malam Pak. Korban di mana? Tanya Pak Haryo sambil menyiapkan kantong jenazah. Polisi yang bertugas menunjuk ke arah kegelapan rel. Di sana Pak, sekitar 50 meter dari sini. Kondisinya, tidak utuh Pak. Kami nunggu tim Bapak saja. Kami nggak tega, apalagi gelap banget. Rudi menyalakan senter kepalanya yang sangat terang. Tenang Pak Polisi. Biar Rudi yang atasi. Ayo Pak Haryo, kita hunting. Mereka mulai menyusuri rel kereta api. Kerikil bebatuan berbunyi krak-krek diinjak sepatu bot mereka. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma besi berkarat yang bercampur dengan bau tak sedap. Suasana hening. Hanya suara jangkrik dan napas Rudi yang terdengar. Pak, ini kok sepi banget ya? Setannya pada tidur kali ya? Celetuk Rudi memecah keheningan. Jaga mulut-mulut. Kita di tempat orang. Fokus cari jenazah korban. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kasihan keluarganya kalau jenazahnya nggak lengkap, tegur Pak Haryo. Tiba-tiba sorot senter Rudi menangkap sesuatu di sela-sela bantalan rel. Benda itu berbentuk bulat, agak berbulu. Pak, nempak, kepala. Ini kepalanya kan Pak? Teriak Rudi heboh. Pak Haryo mendekat, menyipitkan mata. Dia menyenggol benda itu pakai ujung sepatu. Mel, benda itu loncat dan lari. Ternyata kucing garong yang lagi tidur. Astagfirullah, kucing doang. Bikin kaget aja lucing. Omel Rudi sambil mengelus dada. Otot kawat balung besinya mulai gemetar sedikit. Mereka lanjut berjalan. Semakin jauh, semakin kuat aromanya. Dan akhirnya, mereka menemukannya. Tubuh korban tergeletak di pinggir rel. Seorang pemuda, mungkin usianya baru 20-an awal. Dia memakai kaos lusuh bertuliskan, Lampung. Kondisinya menyedihkan. Bagian tubuh bawahnya, sudahlah. Intinya, kondisinya tidak utuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, gumam Pak Haryo. Rudi yang tadi sesumbar, sekarang diam 1000 bahasa. Wajahnya pucat. Dia memalingkan muka, menahan mual. Rud, jangan bengong. Buka kantongnya. Kita kumpulkan yang bisa kita bawa, perintah Pak Haryo. Dengan tangan gemetar, Rudi membantu Pak Haryo. Proses evakuasi berjalan lambat. Mereka harus menyisir area sekitar untuk mencari bagian tubuh yang terpisah. Pak, itu apa Pak di semak-semak? Tanya Rudi menunjuk sesuatu yang putih. Ambil Rud. Itu bagian tubuh yang kita cari. Saya Pak? Nggak bapak aja. Katanya otot kawat, masa sama jenazah takut? Rudi dengan terpaksa masuk ke semak-semak. Memungut bagian tubuh itu sambil merem-melek baca doa makan karena saking paniknya lupa doa tolak bala. Setelah hampir 1 jam bergelut, akhirnya jenazah berhasil dikumpulkan ke dalam kantong. Mereka menggotongnya kembali ke ambulans. Warga yang melihat hanya berani menonton dari jauh, tidak ada yang mau membantu angkat. Kantong jenazah masuk ke kabin belakang. Pintu ditutup. Alhamdulillah selesai. Ayo Ruth, kita bawa ke RSUD buat otopsi dan pemulasaraan, kata Pak Haryo sambil melepas sarung tangan karetnya. Rudi duduk di kursi sopir. Pak Haryo di sampingnya. Mesin dinyalakan. Ambulans melaju meninggalkan lokasi kejadian. Awalnya perjalanan hening. Rudi menyetir dengan kaku. Matanya lurus ke depan, tidak berani melirik spion tengah sedikit pun. Pak Haryo menyalakan radio untuk mencairkan suasana. Lagu dangdut koplo terdengar sayup-sayup. Ruth, santai saja. Namanya juga tugas. Lama-lama biasa. Ujang dulu awal kerja malah pingsan 3 kali. Kata Pak Haryo menghibur. Rudi diam. Tidak menjawab. Ruth. Tiba-tiba, suhu di dalam ambulans turun drastis. AC mobil padahal disetel di suhu normal. Tapi rasanya seperti mereka baru saja masuk ke dalam kulkas raksasa. Kaca depan mulai berembun. Dan bau itu muncul. Bukan bau anyir dari jenazah di belakang. Tapi bau wangi. Wangi yang sangat kuat. Wangi kembang kantil campur kemenyan bakar.
wangi yang bikin kepala pusing. Pak Haryo langsung waspada. Dia tahu tanda ini. "Ruth, kamu cium bau wangi nggak?" tanya Pak Haryo. Rudy masih diam, tapi kepalanya mulai bergerak aneh. Patah-patah, kiri, kanan, kiri, kanan. Seperti robot rusak. "Ruth, jangan bercanda. Kamu kesurupan apalagi senam leher." Tiba-tiba Rudy menginjak rem mendadak. Ambulans berhenti di tengah jalan sepi yang dikelilingi pohon bambu. Untung tidak ada kendaraan di belakang. Rudy menoleh pelan ke arah Pak Haryo. Dan Pak Haryo melihat wajah Rudy berubah. Matanya melotot tajam, pupilnya membesar. Senyumnya menyeringai lebar sampai ke telinga, tapi bukan senyum Rudy yang tengil. Ini senyum orang lain. Heh. Suara tawa keluar dari mulut Rudy. Suaranya berat, parau, dan bergema. "Siapa kamu?" "Keluar dari badan asisten saya. Dia cicilan motornya belum lunas, jangan dibikin mati," bentak Pak Haryo, berusaha tetap berani meski lututnya lemas. Rudy, atau sosok yang ada di dalam tubuh Rudy, berbicara. Tapi bukan bahasa Indonesia. Juga bukan bahasa Sunda. Ika Ben M. Bahasa Belanda? Atau bahasa asing antah berantah? M. Siapa M? Michelle? Melit? Mas Mamat? Tanya Pak Haryo bingung. M. I don't like. Sosok itu beralih ke bahasa Inggris yang patah-patah namun menyeramkan. "I don't like the smell. Smells bad. Get it out." Sosok itu menunjuk ke arah kabin belakang, ke arah jenazah pemuda Lampung yang baru saja mereka angkut. Rupanya, si M ini adalah penghuni lama ambulans atau mungkin penunggu jalanan yang ikut menumpang. Dan dia adalah hantu yang high class. Dia tidak suka bau anyir darah. Dia maunya wangi lavender mungkin. "Hey M, itu penumpang saya. Dia korban kecelakaan. Wajar kalau bau. Kamu kalau numpang jangan banyak protes. Bayar bensin juga enggak," omel Pak Haryo. Tapi, M semakin marah. Tubuh Rudy mulai kejang-kejang. Tangannya memukul-mukul setir mobil. Buang. Atau aku ambil nyawa ini." Waduh, gawat. Kalau Rudy mati di sini, siapa yang nyetir? Pak Haryo kan lagi encok kakinya kalau harus nyetir dan ngangkat Rudy sekaligus. Pak Haryo segera mengambil ponselnya. Dia mencari nomor kontak darurat untuk urusan gaib. "Halo Pak Ustaz Jamil. Assalamualaikum. Darurat Pak. Posisi di Jalan Raya Bambu Kuning. Asisten saya, si Rudy, kemasukan sosok asing kayaknya. Namanya M. Dia komplain bau jenazah Pak. Tolong merapat sekarang Pak. Bawa air doa segalon kalau bisa." Sambil menunggu Ustaz datang, Pak Haryo harus melakukan negosiasi alot dengan sosok M. "Nona M, atau Tuan M, sabar ya. Jangan sakiti Rudy. Dia itu anak tunggal, harapan orang tua. Kalau kamu nggak suka baunya, nih pakai masker saya. Atau nih, hirup minyak angin." Pak Haryo menyodorkan botol minyak angin ke hidung Rudy. Sosok itu malah menggeram dan menepis tangan Pak Haryo. Praang, botol minyak angin pecah. "Aduh, itu baru beli. Mahal tau." Untungnya, 10 menit kemudian, Ustaz Jamil datang naik motor bebek dengan sarung yang berkibar. "Mana sosoknya Pak Haryo?" "Itu Pak Ustaz, lagi ngomel-ngomel pakai bahasa Inggris. Saya nggak paham gramarnya." Ustaz Jamil membuka pintu sopir. Dia menatap Rudy yang sedang menyeringai. "Assalamualaikum ya ahli gaib. Keluar kamu. Ini bukan rumahmu." No. Get out," teriak Rudy dengan suara berat. Wah, dia galak Pak Ustaz. Dia nggak suka bau jenazah di belakang. Ustaz Jamil mengangguk paham. Dia mengambil botol air mineral yang sudah didoakan. "Bismillah." Biur. Ustaz Jamil menyembur wajah Rudy dengan air doa. Bukan cuma diciprat, tapi disiram sampai basah kuyup. Rudy berteriak histeris. Panas, keluar. Atau saya bacakan ayat kursi," ancam Ustaz Jamil. Tubuh Rudy mengejang hebat. Lalu tiba-tiba dia muntah. Bukan muntah makanan, tapi muntah cairan aneh berlending. Setelah itu, Rudy terkulai lemas di setir mobil. Suasana dingin mencekam di dalam ambulans perlahan menghilang.
Bau wangi kemenyan berganti kembali menjadi bau apek keringat Rudy dan bau anyir dari belakang. Rudy? Rudy membuka matanya pelan. Dia bingung melihat Pak Haryo dan Pak Ustaz yang basah kuyup. Loh, Pak, kita di mana? Kok muka Bapak basah? Hujannya? Terus kok mulut saya pahit banget? Kamu habis karaokean sama sosok asing. Ruth, sudah, minum dulu. Setelah situasi kondusif, Ustaz Jamil memberikan pagar doa sebentar di ambulans itu agar si M tidak balik lagi minta tumpangan. Hati-hati Pak Haryo. Sosok tadi itu penunggu tikungan ini. Dia memang suka iseng sama yang bawa aroma darah. Jenazah di belakang aman, cuma penumpang gelap tadi yang rewel. Terima kasih Pak Ustaz. Ini amplop buat bensin. Maaf ganggu malam-malam. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Rudy yang baru sadar kalau dia habis kesurupan langsung diam 1000 bahasa, lebih pendiam dari Ujang. Kayaknya besok dia bakal mengajukan resign juga dan milih jadi influencer saja. Sesampainya di rumah sakit, jenazah diserahkan ke tim forensik. Pak Haryo menghela napas lega. Satu lagi tugas selesai. Tapi dia tidak tahu bahwa teror jalanan belum berakhir. Justru, kejadian berikutnya akan lebih membingungkan. Malam berikutnya, polisi patroli jalan tol menelepon. Laporannya aneh. Ada bangkai hewan besar di tengah jalan tol, bikin macet. Tapi Pak Haryo punya firasat buruk. Itu bukan hewan. Dan penemuan di jalan tol itu akan membuka tabir misteri yang menyangkut orang terdekat di lingkungannya sendiri. 2 hari setelah insiden, Mr. M, markas Walet Putih kembali beroperasi. Rudy memutuskan untuk cuti panjang, mungkin healing ke puncak gunung biar jauh dari rel kereta. Sebagai gantinya, Ujang yang sudah sembuh dari trauma Mbah Sastro kembali bertugas. Wajah Ujang terlihat lebih segar, mungkin karena sudah mengikuti saran orang pintar untuk bersih diri. Malam itu, jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Waktu yang nanggung. Kring. Telepon berdering. Pak Haryo mengangkatnya dengan sigap. Halo, Walet Putih monitor. Suara di seberang sana terdengar berat, khas suara petugas PJR, patroli jalan raya. Selamat malam Pak Haryo. Ini PJR Ciawi. Monitor Pak, kami butuh bantuan evakuasi di KM 45 arah Bogor. Ada temuan di lajur cepat. Siap endan. Laka lantas, korban manusia berapa orang? Hening sejenak di seberang sana. Petugas itu terdengar ragu. Anu Pak, laporannya agak membingungkan. Pengendara yang lewat melapor ada bangkai hewan besar di tengah jalan. Menghalangi lajur kanan. Takutnya membahayakan pengguna jalan lain. Tolong dibantu evakuasi ya Pak. Bangkai hewan? Sapi? Kerbau? Kurang tahu Pak. Bentuknya sudah, ya, Bapak lihat sendiri saja nanti. Pak Haryo menutup telepon. Jang, bangun. Ada orderan di jalan tol. Ujang yang sedang tidur ayam langsung tersentak. Apa Pak? Jenazah lagi? Atau penumpang asing lagi? Saya belum belajar bahasa Inggris nih Pak. Bukan, katanya bangkai hewan. Sapi mungkin. Ayo cepat, bawa peralatan evakuasi. Ambulans Walet Putih meluncur masuk ke jalan tol. Suasana jalan tol malam itu cukup lengang. Hanya ada beberapa truk ekspedisi besar yang melaju kencang di lajur kiri. Lampu jalan berwarna kuning temaram menciptakan bayangan-bayangan panjang di aspal. Sesampainya di KM 45, Pak Haryo melihat mobil patroli polisi sudah parkir di bahu jalan dengan lampu rotator biru. Petugas polisi itu, sebut saja Pak Darto, berdiri di samping mobil sambil merokok dengan gelisah. Dia tidak berani melihat ke arah tengah jalan. Selamat malam Endan. Mana sapinya? Tanya Pak Haryo sambil turun dari ambulans. Pak Darto membuang puntung rokoknya. Aduh Pak Haryo, syukurlah Bapak datang. Itu Pak, di lajur 1, dekat barrier beton. Saya tadi mau cek, tapi pas disorot lampu senter, kok perasaannya nggak enak. Bentuknya aneh Pak. Ujang turun dengan percaya diri. Tenang Pak Polisi. Ujang ahli evakuasi hewan. Dulu saya pernah evakuasi kucing. Kalau sapi MAH bisa diatur. Pak Haryo dan Ujang berjalan menyeberangi lajur jalan tol saat kondisi aman. Mereka mendekati objek yang dimaksud. Udara di tengah jalan tol terasa aneh. Panas.
Aspal jalan tol seolah-olah menyimpan panas matahari seharian. Ditambah lagi hawa panas dari mesin-mesin truk yang lewat. Pak Haryo menyalakan senter besarnya. Cahaya putih menyorot ke aspal hitam. "Itu dia, Pak," kata Ujang menunjuk sesuatu di aspal. "Tapi tunggu, itu bukan gundukan besar seperti sapi. Itu rata." Pak Haryo mendekat. Matanya menyipit. Objek itu berada di lajur paling kanan, lajur cepat. Warnanya gelap, menyatu dengan warna aspal. "Ini bukan sapi, Jang," bisik Pak Haryo. Suaranya bergetar. "Masa sih, Pak? Itu kan bentuknya begitu. Mungkin karpet bekas jatuh dari truk? Atau kulit sapi yang jatuh?" Pak Haryo berjongkok. Dia mengamati lebih teliti. Di antara massa yang tak berbentuk itu, dia melihat serat kain. Kain lusuh berwarna biru yang sudah sobek-sobek. "Sapi tidak pakai celana jeans, Ujang." "Astagfirullah, jadi ini?" "Iya, ini manusia." Ujang langsung mundur 3 langkah. Peralatan di tangannya hampir jatuh. "Pak, kok bisa begitu kondisinya, Pak?" Pak Haryo menghela napas panjang. Korban ini kemungkinan besar adalah penyeberang jalan atau orang dengan gangguan jiwa yang nyasar masuk tol. Dia tertabrak di lajur cepat. Dan karena ini malam hari, gelap, kendaraan lain mungkin tidak sempat menghindar. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan karena paparan lalu lintas tol yang cepat dan panas aspal. Tidak banyak yang tersisa untuk dikenali. Pak Darto mendekat dengan wajah pucat. "Gimana, Pak Haryo? Sapi kan? Bukan endan. Ini MRX manusia. Laki-laki sepertinya, dilihat dari sisa pakaiannya." Pak Darto langsung menutup mulut. "Waduh, pantesan perasaan saya nggak enak. Terus gimana, Pak? Evakuasinya gimana?" "Kita harus kumpulkan pelan-pelan, endan. Kita tidak bisa pakai tandu biasa." Pak Haryo menatap Ujang yang wajahnya sudah pucat. "Jang, ambil peralatan di kotak. Kita harus evakuasi dengan sangat hati-hati. Kita sapu bersih, jangan ada yang tertinggal." Ujang menggeleng lemah. "Pak, saya nggak kuat, Pak." "Jang, ini tugas mulia. Kalau kita nggak bersihkan, kasihan dia. Kamu mau dia nggak punya tempat peristirahatan yang layak?" Kata-kata Pak Haryo menohok hati nurani Ujang. Dengan tangan gemetar, dia mengambil peralatan yang diminta. Proses evakuasi pun dimulai. Ini adalah proses evakuasi paling sunyi yang pernah dilakukan Pak Haryo. Sret, sret, suara peralatan beradu dengan aspal terdengar ngilu. Pak Haryo dengan hati-hati memindahkan sisa-sisa jasad itu ke dalam kantong jenazah. Tidak ada bentuk tubuh yang utuh. "Pak, saya bingung nyusunnya nanti di kantong," bisik Ujang menahan tangis. "Nggak usah disusun, Jang. Kumpulkan saja. Yang penting semua bagiannya terbawa." Di tengah proses yang memilukan itu, tiba-tiba Pak Haryo menemukan sesuatu. Di bagian pinggir, dekat barrier beton, ada satu bagian yang sedikit utuh karena terlempar ke pinggir. Sebuah tangan. Kondisinya juga sudah rusak, tapi ada satu jari yang masih bisa dikenali. Jempol. Dan di jempol itu, ada ciri fisik yang sangat spesifik. Kukunya pecah terbelah 2 di tengah. Dan ada bekas luka bakar lama berbentuk bulat di punggung tangannya. Pak Haryo tertegun. Dia memegang tangan itu dengan sarung tangan lateksnya. Dia merasa familiar dengan tanda ini. "Ini kan?" Pak Haryo mencoba mengingat-ingat. Kuku jempol pecah. Luka bakar bulat. Tiba-tiba bayangan wajah seseorang melintas di kepalanya. Wajah seorang pria parubaya yang sering duduk di pos ronda dekat rumah Pak Haryo. Pria yang agak kurang waras, tapi rajin membersihkan masjid. Namanya Mang Asep. Mang Asep marbot masjid kampung sebelah. Pak Haryo ingat betul. Minggu lalu dia sempat bersalaman dengan Mang Asep. Dia melihat tangan Mang Asep yang kukunya pecah karena pernah kejepit pintu gudang masjid. Dan luka bakarnya karena kena knalpot motor. Jantung Pak Haryo berdegup kencang. Ya Allah, Mang Asep, ngapain dia di jalan tol? Pak Haryo menatap nanar ke arah sisa jasad yang sedang dievakuasi Ujang. Jadi, sosok di aspal ini adalah Mang Asep, tetangganya sendiri. Rasa sedih yang mendalam tiba-tiba menyeruak. Mang Asep memang dikenal suka berjalan kaki jarak jauh tanpa tujuan. Kadang dia hilang sehari 2 hari, lalu pulang sendiri. Tapi tidak ada yang menyangka dia bisa nyasar sampai masuk jalan tol. Pak Haryo, kenapa Pak? Kok nangis? Tanya Ujang kaget.
Nggak apa-apa, Jang. Debu. Mataku kena debu aspal. Ayo percepat kerjanya. Kasihan dia. Dia pasti kedinginan dan kesepian di sini. Mereka menyelesaikan tugas itu dengan lebih cepat dan penuh hormat. Ujang yang tadinya takut melihat keseriusan Pak Haryo, jadi ikut terbawa suasana haru. Dia membersihkan aspal itu sampai bersih. Setelah semua masuk ke kantong jenazah, Pak Haryo menyiram bekas lokasi kejadian dengan air mineral. Selamat jalan kawan. Maafkan kami kalau ada yang kurang, bisik Pak Haryo. Mereka mengangkat kantong jenazah yang terasa sangat ringan itu. Pak Darto menghampiri. Sudah selesai, Pak? Dapat identitasnya. Nanti kita cek di forensik Endan. Tapi saya ada dugaan. Nanti saya koordinasi sama orang kampung saya. Ambulans walet putih kembali melaju. Di dalam kabin, Ujang tidak lagi banyak bicara. Pak, hidup itu rapuh ya, Pak. Tadi pagi mungkin orang ini masih ada. Malam ini dia jadi begini. Iya, Jang. Makanya, kalau punya tetangga yang butuh perhatian khusus, dijaga. Jangan sampai keluyuran sendirian. Perjalanan ke RSUD Ciawi terasa panjang. Pak Haryo menyetir sambil berdoa dalam hati. Dia berharap dugaannya salah. Tapi hati kecilnya berkata lain. Sesampainya di kamar jenazah, tantangan berikutnya menanti. Bagaimana cara menjelaskan kepada warga kampung bahwa Mang Asep pulang dalam kondisi seperti ini? Tapi, keajaiban kecil kadang muncul di saat terburuk. Saat kantong jenazah dibuka di depan petugas forensik, Pak Haryo menyadari sesuatu yang aneh. Meski kondisinya mengenaskan, bau yang keluar dari kantong itu tidak busuk. Sama sekali tidak anyir. Justru tercium bau karbon. Bau pembersih lantai masjid. Baunya persis seperti bau baju Mang Asep setiap kali dia habis mengepel lantai masjid. Seolah-olah amal ibadahnya yang tulus membersihkan rumah Tuhan, kini menjadi wangi terakhir yang menemani jasadnya. Pak Haryo tersenyum getir. Ah, Mang Asep, bahkan saat begini pun, kamu masih wangi masjid. Namun, identifikasi tetap harus dilakukan. Dan Pak Haryo harus pulang ke kampung, menyampaikan berita duka ini. Dan di sanalah, Pak Haryo akan belajar bahwa mengantar jenazah tetangga sendiri jauh lebih berat daripada mengantar jenazah orang asing manapun. Ruang jenazah RSUD Ciawi malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena AC sentral, tapi karena atmosfer kelabu yang menyelimuti hati Pak Haryo. Di atas meja stainless steel, tergeletak kantong jenazah oranye yang isinya, ya, kalian tahu sendiri. Kondisinya jauh dari kata utuh. Ujang berdiri di pojok ruangan, dekat pintu keluar. Dia siaga satu. Kalau tiba-tiba kantong itu bergerak, dia sudah siap lari meninggalkan bosnya. Pak, dokter forensik bilang apa? Identitasnya ketemu? Tanya Ujang setengah berbisik. Pak Haryo tidak langsung menjawab. Dia masih menatap layar monitor komputer di meja administrasi forensik. Di sana terpampang data sidik jari yang berhasil dipindai dari satu-satunya jempol yang utuh. Teknologi memang canggih, tapi kadang kebenaran yang diungkapnya terasa menyakitkan. Jang, sini kamu. Lihat ini. Ujang mendekat dengan ragu. Apa, Pak? Jangan bilang ini artis, Pak. Bukan. Coba kamu ingat-ingat. Siapa orang di kampung kita yang jempol kanannya kukunya pecah tengah? Terus ada bekas luka sundutan rokok bulat di punggung tangannya. Ujang mengerutkan kening. Dia berpikir keras. Kuku pecah? Luka bakar? Siapa ya, Pak? Tukang cilok depan SD? Bukan. Pak RT? Bukan. Pak Haryo menghela napas. Mang Asep, Jang. Mang Asep marbot masjid. Mata Ujang membelalak. Mulutnya menganga lebar. Hah? Mang Asep yang suka senyum-senyum sendiri itu, Pak. Yang kalau adzan subuh suaranya khas itu. Pak Haryo mengangguk lemah. Iya, Mang Asep. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kok bisa Mang Asep nyasar ke jalan tol, Pak? Itu kan jauh banget dari kampung kita. Dia kan nggak bisa naik motor. Naik angkot saja suka nyasar. Itulah Jang. Mang Asep itu kan punya keterbatasan. Dia kalau jalan kaki, kadang lupa arah. Dia punya tujuan di kepalanya, tapi nggak sadar kalau rute yang dia ambil itu berbahaya. Dia nggak paham itu jalan tol. Dan akhirnya, ya begini. Suasana hening sejenak. Hanya suara dengung mesin pendingin jenazah yang terdengar.
Kenyataan bahwa sosok di dalam kantong itu adalah tetangga mereka sendiri. Orang yang setiap hari mereka lihat menyapu halaman masjid, membuat dada sesak. Ujang mengusap matanya yang mulai basah. Kasihan Mang Asep, Pak. Pantesan 2 hari ini saya nggak lihat dia di masjid. Kirain lagi sakit. Ternyata, sudah jam. Mari kita urus kepulangannya. Pak Haryo segera mengurus administrasi. Karena ini jenazah terlantar dan keluarga tidak mampu, biaya pemulasaraan ditanggung dinas sosial. Tapi Pak Haryo bersikeras untuk membawa pulang jenazah itu menggunakan ambulans walet putih. Biar Mang Asep pulang naik mobil bagus sekali-kali. Semasa hidup dia jalan kaki terus, gumam Pak Haryo. Perjalanan pulang dari rumah sakit menuju kampung terasa sangat emosional. Ujang yang biasanya penakut, kali ini duduk tenang. Dia bahkan memeluk tasbih, mengirim doa untuk Mang Asep. Pak, kalau dipikir-pikir, Mang Asep itu orang baik ya Pak. Meski akalnya kurang, tapi hatinya bersih. Masjid selalu kinclong. Mungkin itu sebabnya tadi Bapak bilang baunya wangi karbon. Tanya Ujang. Mungkin Jang. Gusti Allah itu maha adil. Dia mengangkat derajat hambanya dengan cara yang misterius. Sesampainya di kampung, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kabar kematian Mang Asep menyebar cepat lewat grup WhatsApp warga. Warga berkumpul di depan rumah Mang Asep yang sederhana, lebih tepatnya gubuk semi permanen di pinggir empang. Istri Mang Asep, Bei Ijah, menyambut kedatangan ambulans dengan wajah bingung. Dia belum paham benar apa yang terjadi. Pak Haryo turun dari ambulans dengan wajah duka. Assalamualaikum Bei Ijah. Yang sabar ya Bei. Waalaikumsalam Pak Haryo. Ada apa ini rame-rame? Kang Asep mana Pak? Katanya Bapak yang bawa. Dia ketiduran di masjid lagi ya. Pak Haryo menelan ludah. Ini bagian tersulit dari pekerjaannya. Menjelaskan kematian kepada keluarga. Bei, Kang Asep sudah pulang. Tapi, Kang Asep sudah nggak ada Bei. Beliau kecelakaan. Bei Ijah terdiam. Matanya mencari-cari ke arah pintu belakang ambulans. Kecelakaan? Lecet Pak? Kakinya patah? Nggak apa-apa, nanti diurut juga sembuh. Bukan lecet Bei. Kang Asep meninggal dunia. Tangis Bei Ijah pecah seketika. Jeritannya menyayat hati di tengah keheningan subuh. Warga yang berkumpul ikut menunduk sedih. Ujang ikut menangis di pojok ambulans. Sekarang masalah teknis muncul. Jenazah harus diturunkan dan disalatkan. Pak RT mendekat. Pak Haryo, ini jenazahnya mau dimandikan ulang atau gimana? Terus boleh dibuka nggak kain kafannya? Keluarga mau lihat wajah terakhirnya. Pak Haryo menggeleng tegas. Jangan Pak RT. Jangan dibuka. Loh kenapa Pak? Istrinya penasaran. Warga juga pengen lihat. Pak Haryo menarik Pak RT menjauh agar tidak didengar Bei Ijah. Pak RT, dengerin saya. Di dalam kantong itu, Kang Asep kondisinya tidak memungkinkan untuk dilihat. Kalau dibuka, nanti Bei Ijah malah trauma seumur hidup. Biarlah Bei Ijah mengingat Kang Asep dalam kondisi utuh, yang senyum manis sambil bawa sapu lidi. Jangan biarkan dia mengingat suaminya dalam kondisi begini. Pak RT terdiam sejenak lalu mengangguk. Baik Pak, saya paham. Saya akan halangi warga yang penasaran. Jenazah Mang Asep diturunkan. Karena kondisinya yang khusus, jenazah tidak dikeluarkan dari kantong oranye, tapi langsung dibungkus lagi dengan kain kafan tebal berlapis-lapis agar bentuk tubuhnya tersamarkan. Saat proses pemindahan dari berangkar ambulans ke keranda masjid, terjadi insiden kecil yang bikin jantung Pak Haryo mau copot. Salah satu warga yang ikut menggotong, sebut saja Mang Oleh, kurang hati-hati. Dia memegang bagian tengah jenazah terlalu kencang. Sret, bluk. Terdengar suara pergeseran isi di dalam kantong. Karena struktur tubuh sudah tidak utuh, rasanya seperti memegang benda lunak. Copot. Copot. Kok lembek? Teriak Mang Oleh kaget sampai mau melepaskan pegangannya. Tahan leh. Jangan dilepas, bentak Pak Haryo. Itu cuma efek kain kafan yang longgar. Kain kafan kok gini rasanya Pak? Protes Mang Oleh wajahnya pucat. Pak Haryo dan Ujang buru-buru mengambil alih. Sudah, biar kami saja. Warga bantu doa saja. Jangan banyak pegang-pegang, nanti Mang Asep nggak tenang, kata Ujang beralasan. Akhirnya jenazah berhasil disalatkan. Karena kondisi darurat,
Pemakaman dilakukan segera saat matahari baru terbit. Di pemakaman, suasana haru biru. Bayi Ijah menangis sambil memeluk nisan kayu. "Kang Asep, kenapa ninggalin Ijah?" Ratapnya memilukan. Pak Haryo berdiri di samping liang lahat, mengawasi proses penguburan. Saat tanah mulai menutup liang, Pak Haryo merasakan tepukan pelan di bahunya. "Puk, puk." Dia menoleh. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ujang berdiri jauh di seberang makam. Tapi kemudian, samar-samar, Pak Haryo mencium bau itu lagi. Bau karbol, wangi dan bersih. Dan di sudut matanya, di dekat pohon Kamboja tua, Pak Haryo melihat bayangan samar. Sosok pria kurus memakai baju koko lusuh dan peci miring. Sosok itu tersenyum lebar. Dia melambaikan tangan ke arah Pak Haryo, lalu menunjuk ke arah masjid kampung. "Nuhun Pak Haryo, nuhun." Sebuah bisikan halus terdengar di telinga Pak Haryo, terbawa angin pagi. Pak Haryo tersenyum tipis. "Sama-sama, Mang. Sing tenang di sana. Surga pasti butuh marbot rajin kayak kamu." Prosesi pemakaman selesai. Warga mulai bubar. Pak Haryo dan Ujang berjalan kembali ke ambulans. Matahari pagi bersinar hangat, mengusir dingin dan rasa takut sisa semalam. "Pak, tadi Bapak senyum-senyum sendiri pas di kuburan. Bapak enggak kenapa-napa kan?" tanya Ujang curiga. "Enggak, Jang. Saya cuma senang. Tugas kita selesai. Mang Asep sudah pulang ke rumah aslinya." "Iya juga ya, Pak. Tapi Pak, ngomong-ngomong." "Kenapa, Jang?" "Itu ban belakang ambulans kita kempes, Pak. Kayaknya kenapa kupas parkir di sini." Pak Haryo menepuk jidatnya. "Astagfirullah. Baru juga mau sedih, malah dikasih cobaan ban bocor. Ya sudah, ayo ganti ban. Kamu yang dongkrak, saya yang mandor." "Kok gitu, Pak? Kan Bapak bosnya." "Justru karena bos, tugas saya mengawasi. Cepat kerjakan, sebelum arwah Mang Asep balik lagi buat bantuin kamu dongkrak." Ujang langsung bergerak secepat kilat. Begitulah kisah Pak Haryo dan tim Walet Putih. Menjadi sopir ambulans bukan sekadar pekerjaan mengantar orang sakit atau jenazah, tapi sebuah perjalanan spiritual. Di balik kemudi, mereka belajar bahwa kematian itu dekat, misterius, kadang menyeramkan, kadang lucu, tapi selalu penuh makna. Dan satu hal yang pasti, siapapun penumpangnya, entah itu pejabat, orang kaya, atau marbot yang malang, mereka semua berhak mendapatkan penghormatan terakhir yang layak. Karena pada akhirnya, kita semua hanyalah calon jenazah yang sedang menunggu antrean. Mobil ambulans kembali melaju, siap menyambut panggilan darurat berikutnya. Karena di luar sana, misteri lain sedang menunggu untuk dijemput. Tamat.